Horas, selamat pagi pemirsa, seputar iNews Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini Selasa 18 Mei 2021. Selama 30 menit kami menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, diantaranya. Kecelakaan tunggal mobil minibus terbalik di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi. Wali Kota Medan Bobi Nasution sidak ASN bolos kerja. Pesona pemandian alam Bah Damanik di Simalungun. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Febrina Permata, inilah seputar iNews Sumut selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Tebing Tinggi. Kecelakaan tunggal mobil minibus terjadi di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi, kilometer 53.200, Senin siang pukul 11:36. Penyebab kecelakaan diduga akibat mobil mengalami pecah ban dan para penumpang mobil yang diduga pemudik sempat terjepit di mobil yang terbalik. Jalan tol baru aja terbalik, barusan tadi ini yang motong kita tadi. Video amatir kecelakaan tunggal mobil minibus berwarna merah ini viral di media sosial. Insiden kecelakaan terjadi di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi, kilometer 53.200, Senin siang pukul 11:36. Dalam video amatir yang beredar, terlihat mobil Toyota Kijang berwarna merah marun BK1090QZ ringsek di bagian atas, serta ban belakang sebelah kiri kempes diduga karena pecah. Terlihat korban luka-luka satu keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak sudah dievakuasi di pinggir pembatas jalan tol. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mereka diduga baru pulang melakukan kunjungan mudik. Terdengar suara tangisan anak kecil yang menjadi korban dalam kecelakaan tunggal ini. Perekam video menjelaskan bahwa kecelakaan disebabkan meledaknya ban belakang sebelah kiri dari mobil tersebut. Seorang petugas jasa marga mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penanganan terhadap para korban. Kita lagi penanganan Pak, nanti di penerangan Pak. Kita lagi dengan korban Pak. Oke, siap. Siap Bang, oke Bang, siap. Siap. Pecabannya Pak. Sementara sopir mobil Saliman mengaku saat dikemudikan kondisi mobil bagus dan tidak ada masalah sama sekali. Mereka datang dari arah Pabatu mau mengantar keponakannya ke Medan. Dari Pabatu mengantar kemana? Oh, mau ke Medan ya Pak ya? Oh iya. Oh, Bapak yang bawa tadi ya Pak ya, supirnya ya Pak ya? Iya. Video amatir kecelakaan tunggal di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi ini diupload kanal YouTube MRJ dan viral di media sosial. Dari Medan, Henry Sianturi, iNews melaporkan. Terima kasih yang dapat saya laporkan dari... Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan sidak ke sejumlah kantor dinas di jajaran pemerintahan Kota Medan pasca libur Lebaran. Hasil sidak ternyata banyak ASN yang bolos meskipun sudah masuk hari kerja. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran, Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor dinas di Kota Medan. Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan, Bobi langsung berkeliling tempat pelayanan pengurusan administrasi. Di lokasi ini, Bobi menemui sejumlah tempat duduk yang tidak diberi tanda silang untuk social distancing. Bahkan di lantai 3 gedung Disduk Capil, Bobi melihat loket pelayanan yang masih terpampang tulisan tutup, padahal jam pelayanan sudah masuk jam kantor. Sementara di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bobi melihat sejumlah meja dan kursi yang masih kosong. Sini nih agak kosong nih jam segini, ada yang bilang sarapan, saya minta dicatat namanya Pak ya. Malah ada yang vaksin pula katanya, yang bukan dijadwalkan dari kita, bukan dijadwalkan dari Pemko, vaksin di puskesmas. Terus tahu saya vaksin di puskesmas itu bukan pakai jadwal Pak, itu bisa datang saja langsung. Kenapa hari Senin saya bilang, kalau dicatat namanya, alasannya apapun, ini hari Senin hari pertama, ini khususnya pelayanan, saya minta harus dioptimalkan itu.
Sementara itu, PLT Kadis PMPTSP berdalih para ASN tidak berada di tempat karena sedang makan dan beberapa di antaranya sedang vaksin. Bobi juga akan menelusuri tingkat kehadiran ASN dan memerintahkan kepada kepala dinas untuk mencatat nama-nama ASN yang bolos untuk diberikan sanksi. Dari Medan, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda babak belur dihajar warga saat melakukan aksi pembegalan di Jalan KL Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Ibu tersangka yang datang ke lokasi menangis dan polisi pun kesulitan mengevakuasi tersangka lantaran terus dipukuli warga. Abdul Sahad, 31 tahun, sempat menjadi bulan-bulanan warga saat aksi pembegalan yang dilakukannya berhasil digagalkan warga. Aksi pembegalan terjadi di dekat Masjid Raya Al-Osmani di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pekanlabuhan, kilometer 18,5 Medan Labuhan, Kota Medan, Minggu malam. Ibu pelaku yang tiba di lokasi kejadian menangis dan memohon agar anaknya tidak digebuki warga. Mana ibu, Bu? Mana ibu? Pelaku melancarkan aksinya kepada seorang pria tua yang mengendarai motor metik BK3932AIQ. Pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor. Tersangka Abdul Sahad yang berada di boncengan turun dari motor dan mendekati seorang lansia yang berhenti di kawasan Masjid Raya Al-Osmani. Tersangka Abdul langsung naik ke boncengan motor korban sambil melakukan pengancaman. Pria lansia tadi secara refleks menjatuhkan motornya sambil berteriak minta tolong ke warga. Ya, ada bapak ceritain tadi di dekat masjid itu dia nunggu apa, nggak tahu lah tentang apa itu. Rupanya tiba-tiba datang 2 orang. Yang pilihnya bapak itu langsung naik di kereta bapak tadi. Lompat ya ke sini? Ya lompat ya. Kata bapak tadi langsung jatuhannya keretanya. Jatuhan keretanya itulah bapak itu menjadi tak tolong. Langsung dipukuli. Langsung rame warga ya? Sekarang bapak itu di mana nih? Sudah dibawa ke polsek. Polsek ya? Oke. Petugas kepolisian sektor Medan Labuhan yang turun ke lokasi kejadian sempat kesulitan mengevakuasi tersangka dari kepungan warga. Bahkan petugas kepolisian sempat menjadi korban salah tonjokan warga. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda menjadi korban pengeroyokan puluhan orang di area sebuah rumah ibadah di Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Seorang pemuda yang dikeroyok tewas akibat luka tusuk senjata tajam dan 1 lagi kritis dirawat di rumah sakit di Medan. Inilah rekaman CCTV seorang pemuda yang berusaha kabur menyelamatkan diri saat dikeroyok puluhan pemuda di area sebuah rumah ibadah di Kelurahan Indrasakti, Kota Tanjung Balai pada malam Lebaran lalu. Puluhan pria secara membabi buta menyerang dan menganiaya korban. Akibatnya, 2 pemuda yang dikeroyok terluka dan 1 diantaranya bernama Dandi Irwanda, 23 tahun, warga desa Setualang Pandau, Sekepayang Asahan, tewas akibat luka tusukan. Sedangkan rekannya Henry kritis dan dirawat di rumah sakit di Medan. Ibu korban yang mengetahui anaknya meninggal dunia histeris di Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Itu sekitar jam 4. Jam 4 pagi ya. Jam 4 subuh gitu. Kalau dari informasi almarhum diapain, Bang? Ya taunya di rumah sakit katanya dicucuk gitu aja. Nggak Ya. tahu penyebab apa itu, motifnya nggak ada dikasih tahu. Cuma karena yang ngasih tahu gitu kan, orang kawan yang lewat-lewat di jalan aja gitu. Kawan juga karena dilihatnya katanya banyak kejadian, singgah dia gitu di rumah sakit. Itu masuk rumah sakit ya nampak si korban gitu. Pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Balai. Polisi masih memburu para pelaku penganiayaan. Sementara jenazah korban Dandi Irwanda telah dimakamkan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang paman di Asahan tega mencabuli keponakannya saat orang tua korban tidak berada di rumah.
Korban menjerit hingga warga melakukan pengepungan dan menggebuki pelaku sebelum diboyong ke kantor polisi. Inilah suasana saat kepolisian Resort Asahan mengevakuasi pelaku cabul ke dalam mobil patroli. Warga yang geram terus mengejar dan berusaha menghakimi pelaku. Pelaku berinisial R ditangkap warga terkait kasus pencabulan terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Pelaku melancarkan aksinya setelah kedua orang tua korban sedang tidak berada di rumah. Pelaku melakukan perbuatan cabul saat keponakannya sedang tertidur. Pelaku juga sempat mengancam membunuh korban bila melakukan perlawanan. Nafsu? Berapa kali Bapak lakukan? Sekali. Kenapa bisa punya pikiran seperti itu, Pak? Nggak tahu. Korban sedang berada di rumahnya, kemudian posisi di dalam kamar sedang berbaring. Kemudian tersangka yang merupakan paman korban masuk ke dalam rumah, melihat posisi si korban dalam keadaan tidur, timbullah niat si tersangka untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian masuk ke dalam kamar dan mengancam korban apabila korban memberitahukan sesuatu kepada orang lain akan dibunuh. Kasus pencabulan anak di bawah umur ini telah ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Asahan. Tersangka R dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan larangan mudik menggunakan jalur laut, udara, dan darat. Namun faktanya, KM Kelut yang tiba di Pelabuhan Belawan membawa pemudik asal Batam. Sejak diberlakukannya larangan mudik lebaran, terminal penumpang Pelabuhan Belawan yang biasanya ramai kini terlihat sepi. Kapal Kelut terus berlayar namun hanya boleh membawa logistik tujuan Batam dan Pelabuhan Belawan. KM Kelut belum diperbolehkan membawa penumpang tujuan Belawan, Batam, dan Tanjung Priok, Jakarta. Namun saat sandar di Pelabuhan Belawan, KM Kelut membawa 4 orang pemudik asal Batam. Kepala Cabang PT Pelni Medan mengatakan 4 orang penumpang memiliki urusan dinas atau pindah tugas. Kelut hari ini ada turun 4 orang. Itu penumpang bukan mudik ya, penumpang non mudik. Lantas apa itu Pak? Kenapa? 4 orang itu seperti apa? Apa itu Pak? Penumpang dengan urusan dinas. Nah selanjutnya Pak, kapal Kelut Pak? Kapal Kelut selanjutnya besok akan berangkat jam 10 dengan membawa logistik, juga penumpang mudik karena tanggal 18 sudah mulai boleh untuk membawa penumpang. Namun tetap menjalani persyaratannya itu? Betul, ya, dengan syarat rapid antigen 1 kali 24 jam. KM Kelut akan kembali berangkat dari Pelabuhan Belawan hari ini dengan membawa penumpang tujuan Batam dan Jakarta. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pasca tewasnya 4 bocah terseret ombak, Pantai Tompek ditutup pemerintah setempat. Beritanya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumut.